الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan hari ini, baik yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan dan yang nanti akan kita lakukan, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita membaca salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki hari ini, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatankah yang kita miliki, kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, harta itu adalah sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaklah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang maksud dengan syukur? Syukur secara bahasa adalah pujian atas kebaikan yang telah diberikan. Secara istilah, syukur ialah pantulan nikmat Tuhan yang diberikan kepada seseorang sehingga iman itu berbekas dalam hatinya, disertai dengan ucapan dan pujian, sanjungan serta berbekas di anggota badan seseorang untuk berbuat ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah, dari definisi syukur tadi sesungguhnya ada 3 kewajiban kita untuk betul-betul kita melakukan sesungguhnya bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah menyadari dalam hati kita bahwa segala nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita hendaknya dengan mengucapkan ucapan pujian kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fazkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari segala nikmat yang aku berikan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang memuliakan Allah, mensyukuri nikmat Allah secara ucapan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallah salasa wa salasin wa kabarallah salasa wa salasin wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kufirat khatayahu wa in kanat
mislu zumrul bahr. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallah selesai salat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian disempurnakan dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya Allah ampunkan segala dosanya. Wa in kana mislu zubrul bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih dalam lautan. Oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah, hendaklah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berzikir selesai salat, dengan menyempurnakan ucapan subhanallah kita 33 kali, alhamdulillah kita 33 kali, Allahu akbar kita 33 kali, lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Tidak hanya kita memuji Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, yakni keampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang memuliakan Allah, sekarang kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ungkapan alhamdulillah saja, tetapi anggota tubuh kita hendak juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita berada tanggal 5 Zulhijjah, di bulan awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lewatkan, ada beberapa amalan, dan mari kita bisa mengambil amal bagian daripada amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini, sehingga kita betul-betul mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang mesti kita lakukan di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah ibadah haji. Mungkin untuk kondisi sekarang negara kita Indonesia juga tidak dibenarkan untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi, maka ini tidak bisa kita lakukan. Ibadah yang kedua adalah paling tidak di Siyamul Yaumil Arafah. Karena puasa di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala ayyakfur sanatan allati qablahu wallati ba'dahu. Allah akan ampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu, tepatnya hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu insyaallah adalah pada hari Senin nanti. Maka jangan kita lewatkan pada hari Senin nanti kita melaksanakan puasa sunat Arafah, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita, yakni pahalanya itu adalah diampunkan dosa kita, dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka oleh karena itu ibadah ini jangan kita lewatkan dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling afdal di bulan Zulhijjah ini adalah menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban sesungguhnya adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Kautsar, surat yang mungkin seluruh kita hafal dengan surat itu, tapi sesungguhnya perintah dalam surat itu sangat mesti kita lakukan karena wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ialah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah banyak memberi nikmat kepada engkau. Karena nikmat yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita, ada dua perintah di sana. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang memuliakan Allah, rasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sangat banyak sekali. Maka wujud mensyukuri nikmat itu adalah salat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Kalaulah kita boleh mengatakan bahwa sesungguhnya salat subuh yang kita lakukan 2 rakaat dibandingkan dengan nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak ada apa-apa sesungguhnya. Kaki yang sehat bisa melangkah, bisa berpergian. Dengan nikmat, dengan salat zuhur 4 rakaat kita lakukan, dengan nikmat kaki sehat itu, sesungguhnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kaum muslimin yang muliakan Allah, dengan semangat mensyukuri nikmat Allah ini, mulai dari sekarang hendaklah kita jangan meninggalkan salat 5 waktu. Karena sekali lagi dengan meninggalkan salat 5 waktu itu berarti kita salah satu orang yang kufur dengan nikmat Allah atau orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat itu adalah ibadah kurban. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma amila adam minhum min amalin yawmin nahr ahabba ila Allah min iraqamatid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa asbabiha." Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal yang akan dicintai amal anak Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah itu kecuali adalah menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, tanduknya dan bulu-bulunya dan kuku-kukunya akan memberikan syafaat kepada orang yang berkorban itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu untuk mengejar amalan itu, marilah kita kejar dengan ikut menjadi peserta kurban pada tahun ini dengan nilai harga berkisar 2.500.000 atau 2.700.000. Ditengok dengan keadaan masjid yang melakukan itu. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan ibadah yang sangat besar pahala ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban bagian dari wujud kita merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan tidak mampu untuk berkurban, tapi dia mungkin tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia kadang-kadang sudah menghilangkan atau membuang uang tanpa dia rasakan. Sebagai contoh adalah ketika seseorang merokok dengan harga rokok 20.000 satu bungkus, harga terkecil kita ambil 20.000 satu bungkus. Lalu dia merokok setiap hari satu bungkus, berarti secara tidak langsung dia sudah mengeluarkan uang 7.300.000 dalam 1 tahun. Masa ketika 2.700.000 kita tidak mau mengeluarkan penyembelihan hewan kurban, 7.300.000 mampu kita keluarkan hanya sebuah kecanduan kita tentang rokok. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kredit mobil kita 3.500.000 satu bulan, kita carikan uang itu. Tapi untuk 2.300.000 kita tidak punya usaha untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menitipkan nikmat yang banyak, man kana lahu sya'atun wa lam yadih wa la yaqrabanna musallana, barang siapa yang mempunyai kelebihan harta untuk berkorban, maka dia tidak mau menyembelih hewan kurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan hampiri tempat salat kami. Oleh karena itu kaum muslimin yang memuliakan Allah, sebagai kesimpulan khutbah kita hari ini adalah mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, yakni jangan kita tinggalkan salat 5 waktu lagi. Kemudian andaikan Allah titipkan harta yang banyak kepada kita, hendaklah kita menjadi peserta kurban pada tahun ini. Karena sekali lagi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kenikmatan yang kita miliki, atau mungkin kita tidak merasakan kenikmatan itu lagi yang diberikan oleh Allah, maka sebelum itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ada waktu lebih kurang 5 hari lagi dan bahkan 8 hari lagi termasuk hari tasyrik, kita masih bisa mengambil pahala yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan mengambil pahala, yaitu penyembelihan hewan kurban. Andaikan belum mampu kita untuk tahun ini, bercita-citalah kita untuk tahun yang akan datang. Punya keinginan dalam niat kita untuk tahun akan datang kita ikut menjadi peserta hewan kurban, sehingga syiar-syiar penyembelihan hewan kurban di mana-mana nanti itu menunjukkan bahwa majunya agama di sebuah negeri itu adalah ketika banyaknya penyembelihan hewan kurban di daerah itu, bagian dari kepedulian orang kaya terhadap orang-orang miskin. Inilah kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kesehatan kepada kita, jangan lupa kita di tanggal 9 Zulhijjah nanti kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Andaikan Allah menitipkan harta kepada kita, jangan lupa pada tanggal 10 Zulhijjah sampai kita melaksanakan salat hari raya Idul Adha, sembelihlah hewan kurban, karena sesungguhnya pahalanya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa
ketika ini kita lakukan, mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ketika kita kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا علينا يا الله في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.